Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini ya. Dan sekarang kita bisa lihat ini jam sekarang menunjukkan pukul 13.32 Friday 2 Mei 2025 ya, yaitu hari Jumat ya. Dan juga perlu diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like beserta komentar di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, dan kita bisa lihat ini langsung aja. Di sini ada XAU USD ya, yaitu harga emas di mana barusan terjadi new high ya, high untuk hari ini yaitu pada angka 3262.45, dan itu terjadi pukul 13:24 ya. Sedangkan low-nya ada di 3227.59, itu pun terjadi pada pukul 7.56 WIB tadi pagi. Dan sekarang kita bisa lihat ini XAG USD, yaitu harga silver, di mana high-nya itu ada pada angka di 32.70, low-nya ada di 32.40, dan sekarang berada di 32.68, yaitu mendekati high ya. Harga emas juga mendekati high, yaitu sekarang ada pada angka di 3258.5 ya. Oke, bagaimana dengan purchasing saya? Dan kita bisa lihat ini langsung saja ke halaman yang sebelah kanan. Dan ini kemarin yang terakhir, yaitu pada halaman untuk saya withdraw sebesar 2.500 ya, atau WD. Dan itu akan dimulai dengan angka 0 lagi ataupun 5.000 ya. Dan juga ini diketahui bahwa kemarin saya juga menyebutkan bahwa ini untuk range yang normal, angkanya ada di 3268 sampai 3675, itu tidak terjadi ya. Tapi low-nya ada di 3195 sampai dengan 3205, itu terjadi, dan apabila ada buy di sana bisa dipastikan itu profit ya. Dan itu low-nya itu ada 2 kali terjadi, yaitu pada sore ya, yaitu pada tepatnya pada pukul 19.02 ya, dan terakhir ada di ini pada pukul 23-an ya, yaitu pada harga 3205.3 ya. Dan ada buy di sana, dan saya juga mengutarakan kalau mau buy itu di kisaran pada jam 23, dan itu bagus sekali ya, itu jemput low ya, ataupun new low-nya. Sedangkan range yang besar kita bisa lihat ini harganya ada di 3278 sampai dengan 3285, itu tidak tercapai ya. Low-nya juga tidak tercapai di angka 3178 sampai dengan 3188, itu tidak tercapai. Mungkin terlalu besar ya range-nya. Dan saya juga di sini ada mengatakan ya, kalau mau buy itu tunggu sekitar pukul 23 baru kita beli ya. Dan itu terjadi. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah itu bisa mendapat profit kalian semalam? Dan ini ada satu lagi berita, dan saya urutkan jamnya ini. Sekarang ini ada di 3 sore kemarin ya, jam 3:17 ya, yaitu harga emas mencapai new low 2 mingguan ya, karena tensi perdagangan, perang dagang antara Amerika dengan China itu agak meredah, juga dibantu juga liburan di China ya. Dan ini Trump juga ada potensi untuk deal dengan India, Korea Selatan, dan Jepang, itu masalah tarif ya.
juga ada ekonomi Amerika itu pada kuartal pertama itu di 2025 fiskalnya itu agak kurang bagus, dan kita akan menunggu non-farm payroll pada hari ini, hari Jumat. Dan ini weaker payroll, jadi payrollnya kalau rendah itu bisa membuat angka emas itu bisa mencapai angka 3.500 pada bulan berikutnya. Itu dia punya pendahuluan dari isinya. Dan kita bisa lihat ini itu harga emas turun 1% di minggu ini ya. Lalu masalah safe haven juga mendorong untuk kalau emas turun terlalu jauh itu agak sulit ya. Lalu ini juga ada deal-deal dengan negara lain, sepertinya membuat US dollar menguat dan membuat tekanan terhadap emas ya. Dan hari Rabu juga kemungkinan India, Jepang, dan Korea Selatan itu ada deal chance yang very good ya katanya. Dan next selanjutnya akan deal dengan China ya. Dan perekonomian Amerika pada kuartal pertama itu terjadi kontraktif ya, dengan melemahnya GDP-nya di kuartal pertama. Tapi Fed juga berindikasi inflasi dari negara tersebut itu sekitar 2% ya. Dan ini juga kita akan menunggu hari ini non-farm payroll-nya bagaimana ya. Dan seandainya rendah dia punya payroll-nya, itu besar kemungkinan angka emasnya bisa mencapai 3.500. Dan lalu ini pada jam 19.28 saya coba untuk selling ya. Dan ini data-data yang jobless claim keluar ya. Itu belum, masih 56, 57. Nah, sudah keluar. Begitu keluar itu juga nggak ada pengaruhnya, makanya saya memberanikan diri untuk masukkan coba posisi sell dengan harapan adanya profit taking. Ya, tidak ada kenaikan apa-apa pada saat jobless claim. Ya. Lalu harganya naik, saya coba lagi untuk sell posisi ya. Enggak, saya locking ya. Jadi sell 1, buy 3. Jadi ada kelebihan buy 2 ya. Coba spekulasi di kesana. Dan akhirnya saya nyerah. Saya punya ini saya buang ya. Buy punya saya lepas, sisa posisi sell saya tambah lagi sell karena kelihatan cenderung arahnya mulai turun. Tapi akhirnya dia nggak jadi lagi, saya malah berbalik untuk beli lagi ya di sini ya. Sell 2, buy-nya ada 3 ya, ada 5 sekarang. Dan ini posisinya yang jelas ya. Kemudian sell punya saya buang semua, saya punya buy 1, 0,5 aja itu ya. Dan terakhir ini ada Purchasing Manager Index ya, PMI. Itu angkanya bagus sekali ya. Itu dari 49 yang diharapkan 48,4, tapi yang dihadirkan ini 48,7. Jadi bagus sekali untuk US dollar ya. Tapi juga harganya emas juga nggak mau turun juga. Dan kemudian pada jam 9.48 ada diulas lagi, itu ada trade talk ya dengan China, juga harapannya China juga libur, yaitu pada jam 9:48 ya malam.
Dan ini isinya kurang lebih sama, walaupun mirip-mirip. Saya juga harus menjelaskan ya. Ya, potensi deal dengan India, South Korea, juga Jepang possible ya, dan ekonomi Amerika di kuartal 25 itu terjadi kontraksi, dan kita akan menunggu non-farm payroll hari Jumat ini ya. Ya, emas turun di weekly low yang kedua ya, di minggu kedua ya, akibat pressure dari merendahnya tensi perang dagang ya antara Amerika dengan Cina. Jadi selanjutnya akan membicarakan antara Cina dengan Trump ya, masalah tarif. Lalu sepertinya Trump berhasil ya mencapai agreement dengan India, Jepang, dan Korea ya, Korea Selatan ya, dan tambahannya itu akan disebutkan masalah tarif dengan Cina ya, sebesar 145% ya. Tapi terbentur dengan libur hari buruhnya di sana juga sama dengan di Indonesia, di Jakarta, tapi di sini hanya 1 hari, di sana sampai 5 hari tanggung weekend ya, mungkin ya. Lalu dia punya personal consumption juga masih nunggu non-farm payroll hari ini. Oke. Lalu saya ada turun lagi harga, saya coba untuk masukkan buy on market ya di angka 3216, lalu saya masukkan limit juga di 3210 ya. Dan akhirnya tercapai juga semua, ada 0,9 ya. 0,9 ini posisi buy semua. Dan ini bisa dilihat tadi pagi pukul 6.01 buy-nya yang 0,5 saya lepas, ada profit ya, 37 ke 30, ada 700 pips ya, 70 pips. Ya, itu sama semua. Coba saya ulangin ya. Pembelian di 29 ya. Belinya 29. Take profitnya 37. 9 kurang 7 jadi 80 pips ya. Yang satu lagi lumayan besar, 3214 ya. Itu 3216 ke 37 200 pips ya itu ya. Lalu sisa ini saya ada sell juga ya. Nah, ini jam 12:59 ini masih membicarakan masalah libur Cina dengan perang dagang yang akan dibicarakan di kedua negara ya. Udah mungkin terjadi lebih condong untuk membaik dengan Jepang dan Korea Selatan, India juga. Dan ini juga masih diulas, dikembalikan lagi, dan beberapa ada yang profit taking ya. Jadi next selanjutnya kita akan lihat NFP-nya bagaimana nanti malam ya. Dan ini semuanya oke, dengan Cina masih belum ya. Mungkin hitungan jam atau hari ya, 1-2 hari ke depan kemungkinan juga sudah mencapai kesepakatan ya. Dan itu masih belum tahu pasti, entah ya weekend atau Senin baru dibicarakan ya, dan baru diumumkan secara resmi ya. Dan ini high low yang kemarin itu hanya ada di 3276 dan low-nya ada di 3201
ya. Dan saya mengambilnya itu pada jam 6:54 tadi pagi. Dan tadi yang sell punya, saya ada withdraw lagi 1000 ya. Lumayan, semalam aja udah 1000. Lalu yang sell punya di 37, saya ambil di 32. Lumayan 50 pips. Ya. Dan ini data yang akan dirilis, jelas tadi sudah diutarakan, yaitu non-farm payroll ya. Itu pada pukul 19.30 ya. Dan yang kedua ini adalah factory order. Factory order saya rasa kurang begitu menggigit, jadi kita harus juga menunggu kepastiannya bagaimana di factory order, yaitu pada pukul 9 nanti malam. Lalu pada jam 11 ini harga emas rebound dan sudah saya update di halaman short juga ya, kemungkinan rebound juga ada di post ya, juga ada posting di sana ya. Dan ini data-data yang dimaksud datanya untuk harga emas rebound hari ini ya. Ya. Cina masih evaluasi untuk negosiasi dengan Amerika masalah tarif. Lalu non-farm payroll 12.30 GMT yaitu 19.30, dan pasar di China itu tutup karena hari buruh tanggal 1 sampai 5 ya. Lalu harga emas telah turun dari April ini 2% ya. Dan ini data-datanya. Dan ini ada satu kemungkinan ini kalau terjadi kesepakatan ya, itu mungkin harga emas bisa mencapai 3.000 ya. Kalau ini dilihat ini untuk short coveringnya. Itu hanya analis ya, perkiraan ya. Dan ini masih diumumkan lagi bicara dengan China, dan angka emas 3.500. Dan ini jobs data yang akan dirilis ya, itu 130.000 pada April ya, setelah naik di 28.000 ya di bulan Maret ya. Dan nanti malam itu bagaimana dia punya data selanjutnya, dan kita akan melihat nanti pada pukul 19.30. Dan yang terakhir ini ada signal, semuanya indikasinya untuk membeli ya, buying semua ya. Itu bisa lihat dari pukul 6, 8, 10, dan 11 ya. Dan yang terakhir ini jelas ini dia punya angka-angkanya, jelas resistennya di 3270, 3290, 3314, dan untuk supportnya di 3226, 3204, lalu di 3190. Jadi posisi pada angka di 3255 lah ya. Itu lebih condong orang membeli daripada menjual, di mana indikasinya ada 56% pada angka di 3255 dan menjualnya di 3254. Oke, dan bagaimana dengan analis dari saya, kita bisa lihat ini. Dan ini mungkin high-nya akan saya rubah sedikit ya, lebih tinggi ya. Mungkin di sini. Lalu ini yang bawah juga akan saya rubah ya. Oke, di sana kita bisa lihat, dan kita akan mencoba untuk screenshot ya. Seperti biasanya 2 kali ya. Dan ini bisa dilihat jam menunjukkan pukul 13:52 ya. Hari Jumat 2 Mei 2025, dan ini ada di lokasi Jakarta saya. Oke, dan kita bisa lihat ini di mana angka-angkanya menurut
pandangan saya ya, tapi tidak pasti, cuman saya hanya meraba-raba aja ya. Dimana kalau ini range yang besar ya, itu untuk atasnya high-nya ada di 3294 ya sampai dengan 3302. Sedangkan untuk di low-nya ada di 3213 sampai dengan 18. Range-nya cukup besar dan indikasinya untuk kita buy atau sell ya. Indikasinya itu pada pukul 19 ya. Itu perlu dilihat angkanya itu mencapai di angka di 3255 ya sampai 60. Itu indikasinya kita untuk buy lebih aman daripada sell ya. Jadi mungkin walaupun itu jam 19 itu ada itu angka, jadi bukannya langsung semena-mena langsung untuk membeli. Jadi tunggu non-farm payroll-nya dulu baru beli. Gitu. Jadi perkiraan ini yang normal ya. Saya bisa mengatakan itu high-nya ada di 3278 sampai dengan 3284 ya. Dan low-nya ada di 3224 sampai dengan 29. Dan indikasinya saya lebih suka prefer itu posisi buy ya. Buy-nya itu ada di letaknya pada pukul 19, angkanya di 3255 antara 50-55. Jadi walaupun ini ada, tunggu di bawahnya dulu, tunggu ke bawah baru kita masuk ya. Itu yang saya maksud ya. Lalu dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasingnya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil keputusan di weekend ini. Jelas ini weekend yang kurang menyenangkan lah ya kalau bisa dikatakan seperti itu ya. Oleh karena bahasanya ini weekendnya juga ada non-farm payroll ya. Oke, dan channel ini akan kembali yaitu pada hari Minggu ya. Tepatnya 4 Mei 2025 ya, hari Minggu pada jam yang sama. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.